Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila salatullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Dan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masuk pada pembahasan tarbiyatul aulad, pendidikan anak, masuk pada pendidikan anak. Beliau penulis menyebutkan ya mulaqafatuhum wa muda'abatuhum wal atfu alaihi, bahwa pendidikan anak ini perlunya orang tua dia ya ramah kemudian wa muda'abatuhum ya, dan juga dia hendaklah orang tua itu ada untuk bermain-mainnya dengan mereka ya, dan juga al-'atfu alaihim, juga orang tua dia harus atfu itu menaruh perhatian ya, menaruh perhatian kepada mereka anak-anak. Di sini beliau memberikan perkara-perkara pendidikan anak ini, bahwa orang tua hendaklah dia memiliki kelemah lembutan kepada anak, dan juga dia memberikan kesempatan bermain dengan anak, kemudian perhatian terhadap anak. Di sini beliau membawakan sebuah hadis bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sallallahu alaihi wasallam memiliki atau manusia yang paling indah, yang paling baik, yang paling bagus akhlaknya. Ya. Disebutkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah paling baik akhlaknya. Kemudian Anas melanjutkan kembali, wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair ahsibuhu fatiman ay bada'a yudrik, wa kana idza ja'a qala ya Aba Umair ma fa'ala Nughair ta'irun sabirun. Ya, Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik
yang paling indah, yang paling bagus akhlak. Ya. Yang mana kata Anas, aku memiliki saudara laki-laki. Aku memiliki saudaraku ini dinamai atau disebut Abu Umair. Abu Umair. Ya, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan Abu Umair. Kenapa? Dikatakan oleh beliau, ahsibuhu Fatiman ay bada ayudik, yaitu ketika itu beliau Malik ini yang disebut namanya adalah Abu Umair oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan bahwa binatang peliharaannya yaitu burung kecilnya mati. Ya, burung yang dia pelihara itu mati. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, ya, dan melihat, ya, sedang memperhatikan binatang peliharaannya, maka Nabi mengatakan kepadanya, ya Abu Umair, ma fa'alan ghair. Wahai Abu Umair, apa yang telah terjadi pada burung peliharaanmu, burung kecilmu itu. Ya. Nah, ini hadisnya muttafaqun alaih. Artinya dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peduli terhadap anak-anak. Beliau senantiasa menyapa pada anak-anak, tidak jaib. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adanya perhatian kepada anak-anak kecil. Selanjutnya penulis membawakan hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah fa aqbala al-Hasan wal Husainu alaihima qamisani ahmarani ya'sarani yaqumani fanazala fa akhadahuma fa sa'adal minbar thumma qala sadaqallah innama amwalukum wa auladukum fitnah thumma akhadha fil khutbati. Nah, di sini sahabat yang mulia bernama Buraidah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saat itu sedang berkhutbah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sedang berkhutbah di hadapan kami. Maka yang putra dari Ali bin Abi Thalib, cucu beliau datang, ya, datang kepadanya. Beliau datang alaihi ma qamisan ahmaran ya'sarani wa yaquman. Yang mana Hasan dan Husain itu datang pada Nabi tentunya. Ya. Kemudian jemaah, teman-teman, sahabat Buraidah melanjutkan, fa'aqbal al-Hasan wal Husain alaihima qamisani, ya, yang mana di atas Hasan dan Husain, itu mengenakan, atau Hasan dan Husain ini mendatang kepada Nabi dengan menggunakan baju, ya, keduanya menggunakan baju. Nah, ya sarani bayakuman, kemudian keduanya jatuh.
Keduanya jatuh wa yaquman, kemudian keduanya berdiri kembali. Nah, jadi teman-teman barakallahu fikum. Iya ya. Sahabat Buraidah menceritakan saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang memberikan cucunya yaitu Hasan dan Husain dengan mengenakan pakaian warna merah yang sama, dan ketika menghampirinya, ya menghampiri Nabi, kedua anak tersebut ya kepada Nabi, tiba-tiba jatuh. Kemudian setelah jatuh bangun lagi. Nah, fanazala fa'akhadhuma. Nah, ketika Hasan dan Husain ini jatuh kemudian berdiri, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau turun. Kemudian beliau ambil kedua cucu tersebut ya. Faso'ada, kemudian Nabi pun kembali lagi naik ke mimbar. Jadi Hasan dan Husain dipangku oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi melanjutkan khutbahnya kembali. Tsumma qala, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqallah, maha benar Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Dan anak-anak yang kalian miliki itu semuanya adalah fitnah, adalah ujian. Ra'aitu hadaini falam asbir. Ya, seperti sebagaimana aku melihat kedua anak ini, ya, dan aku pun tidak sabar. Kemudian aku ambil kedua anak tersebut sedangkan dalam keadaan berkhutbah. Hadisnya dikeluarkan Abu Dawud. Ya. Ya, kasih sayangnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Kemudian barakallahu fikum, ihtiramuhum wa i'ta'uhum huquqaha walau kanu sigaran. Yang berikutnya, penulis membawakan sebuah penjelasan tentang orang tua, hendaklah dia memberikan ihtiram, ya, memberikan, atau juga disebut memuliakan mereka, ya, memuliakan anak-anak, ya. Kadang kan kalau kita lihat ada anak-anak itu misalkan kalau dia ikut kumpul, ya, ikut kumpul dengan, biasanya apa? Diusir. Udah anak-anak ke sana. Ya. Di sana. Artinya jangan kumpul sama orang dewasa. Nah, ini adalah suatu yang memang kurang baik. Ya. Tapi di sini kata beliau ihtiramu, bahwasanya anak-anak ini dimuliakan juga, dan juga diberikan kepada mereka hak-haknya walau kanu sigaran, kecil, masih kecil, artinya tidak dewasa. Sebagaimana hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarabin fasyariba min wa an yaminihi al-asyakh ay kibarusin. Nah, kemudian Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dihidangkan kepada beliau, atau beliau dihidangkan minuman. Ya, kemudian beliau pun meminumnya. Dan di sebelah kanannya ada anak-anak. Dan kemudian di sebelah kirinya itu ada para orang tua. Artinya usia-usia mereka yang sudah senior, ya udah tua. Faqala al-ghulam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak-anak tersebut, "Ata'zanu li an." Ya, subhanallah.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berkata kepada anak-anak tersebut, apakah kalian mengizinkanku untuk aku memberikannya setiap minuman ini kepada mereka, para orang-orang dewasa? Faqala al-ghulam, maka Rasulullah, la uthiru binasibi minka ahada. Ya, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak memberikan isar, artinya tidak mendahulukan yang mana aku tidak mendahulukan kepada seorang pun ya yang mana itu adalah bagian. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi, ay wada'ahu fi yadihi. Nah, Masya Allah ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan anak-anak dan juga orang dewasa, kemudian dihidangkannya semuanya itu kepada mereka. Posisinya di kanannya adalah anak-anak, di kirinya itu orang tua. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengambil, ya, artinya ingin membawa minuman tersebut, beliau izin dulu kepada anak-anak tersebut. Apakah kalian mengizinkan untuk aku memberikan kepada mereka orang-orang dewasa? Namun Rasulullah, aku tidaklah memberikan atau mendahulukan seorang pun yang mana itu merupakan bagianku. Artinya diberikan haknya. Nah, ini pun kadang-kadang terjadi. Kadang-kadang ya Masya Allah, dalam suatu acara-acara misalkan makanan, kumpul makanan, kadang-kadang anak-anak itu disisihkan. Artinya dia mendapatkan bagiannya ketika orang-orang dewasa sudah selesai. Maka di sini apabila memang yang hadir itu mendapatkan makanan, baik anak-anak ataupun dewasa, berikan haknya. Seperti itu. Orang jauh seperti itu ya. Jadi anak-anak juga memiliki hak. Nah, tersebut mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak uthira binasibi, aku tidak memberikan bagianku kepada seorang pun, meskipun kau. Apa yang terjadi? Fatallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya Rasulullah SAW akhirnya apa? Meletakkan minuman tersebut yang ada di tangannya. Rasulullah tidak minum. Insya Allah ya Rasulullah. Kepada anak-anak pun beliau memberikan kehormatannya, memberikan hak-hak mereka, walaupun mereka usianya masih kecil. Ya, dan kebiasaan beliau juga senantiasa selalu menyapa anak-anak, dekat dengan anak-anak. Seperti itu, dan inilah yang harus kita lakukan kepada mereka. Kita sebagai, apalagi anak-anak kita, maka itu lebih hak lagi kita memberikan perhatian, kelembutan, kasih sayang, ya, dan memberikan pula hak mereka dalam kehormatannya diberikan. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman barakallahu fikum, penjelasan singkatnya kata penulis, fi ta'amulihi ma'al atfal huwa qudwatuna fi tarbiyati auladina. Rasulullah SAW di dalam muamalahnya beliau bersama anak-anak, maka beliau ini adalah suri tauladan kita di dalam mendidik anak-anak kita. Wa yajibu an nu'amila atfalana kama kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'amilu atfal sahabat. Maka wajib bagi kita untuk
bersosial kepada anak-anak kita, sebagaimana itu pun dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bermuamalah, berinteraksi kepada anak-anak para sahabat. Ya. Beliau senantiasa bermuamalah kepada anak-anak. Panarahu kama fi hadalah ahadis, sebagaimana kita pun melihat terdapat dalam hadis-hadis ya katsirul atfi al perhatiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Ya, wa yaqta'u kalamuhu li sahabati liyahmil al-Hasan wal Husain atfan alaihima wa hubban lahuma. Sehingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun memutus pembicaraannya, ya, memutus pembicaraannya ketika ada di hadapan para sahabat, yaitu Hasan dan Husain, sebagai bentuk kasih sayangnya kepada keduanya dan kecintaan kepada keduanya. Ya, wa kadzalika yuda'ibul atfal, demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau senantiasa bermain-main dengan anak-anaknya. Ya, makanya di sini kalau sekiranya ada seorang ayah yang setiap harinya dia mungkin yang bekerja, kemudian pulang malam, ya hendaklah dia sempatkan untuk waktu untuk bersama anaknya. Adapun ibu, ya berlemah lembutlah pada anak-anak dalam mendidiknya, tidak sering marah-marah, ya, sabar. Ya, karena kata Allah SWT, inna amwalakum wa auladakum fitnah. Harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah suatu ujian. Ya, ujian bagi kita. Artinya, ya dalam mendidiknya, ya, dan dalam segala halnya, ya, maka anak ini merupakan ujian. Maka berikanlah perhatian kepada mereka dan berikan pula kasih sayang kepada mereka. Ya, sering-seringlah kita untuk, kalau sekiranya mereka sudah remaja, yang pas untuk mereka adalah mengajak untuk berdiskusi. Nah, wala yajidu ghadadatan fi dzalik. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah didapati pada diri beliau, tidak didapati Alaihi Wasallam, ya apa yaitu ghadadah, yakni merendahkan mereka, ya merendahkan ya anak-anaknya atau merendahkan anak-anak, tidak didapati oleh ya sosok baginda yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi ketika ada hidangan makanan, ya hidangan minuman, yang mana semuanya itu dapat bagian. Tetapi di sini Rasulullah SAW izin dulu kepada anak-anak untuk mengambil duluan, ya, mengambil duluan. Akan tapi anak-anak itu mengatakan, wallahi Rasulullah, ya la usira bi, ya la usira bi nasibi minka lah, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak mau mengedepankan seorang pun dalam bagianku ini, kata anak-anak tersebut. Akhirnya apa, Rasulullah SAW yang asalnya mau mengambil minuman tersebut diletakkan beban. Ya, ini memberikan kehormatan kepada anak-anak, tidak merendahkannya. Lima fi dzalika min isy'arihim bil hubb wal 'atf alladhi. Sebagaimana hal demikian termasuk di antara isy'ar, yakni perasaan, ya perasaan Rasulullah kepada mereka dengan kecintaan, dengan kasih sayang, dengan kelembutan, yang akan nanti yu'atsiru khairan fi nufusihim, yang akan memberikan pengaruh baik terhadap jiwa-jiwa anak tersebut, terhadap ya
jiwa-jiwa anak tersebut. Kalau kita memberikan ya, kemudian juga tidak merendahkan mereka, memuliakan mereka, nah, bermain dengan mereka, maka ini akan membuat adanya pengaruh positif ya yang menancap di dalam jiwa-jiwa mereka anak-anak tersebut. Kadzalika kana yahtarimum fala yamna'uhum haqqan lahum bihujjati annahum shighar. Demikian pula Rasul kata dia, ya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan mereka anak-anak tersebut dan tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan haknya. Tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan hak-haknya dengan alasan bahwasanya anak ini anak-anak. Ya. Rasulullah tidak seperti itu. Nah, ini kadang kita yang melakukan itu. Ini anak-anak, maka anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Ya. Dan ini dilakukan banyak sekali orang tua. Kalau anak-anak mah ya berbeda dengan orang tua dari sisi misalkan kalau memang itu jatah sama antara dewasa dengan anak-anak seperti itu, maka berikan haknya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian poin yang kita bisa ambil dari apa yang kita pelajari dari hadis di atas ya, yang pertama, muda'abatu atfal min kibal kibar bima yadkhulu suhuru anhu. Ya, di antara hadis-hadis tentang apa yang bisa diambil dalam pendidikan anak ini yaitu muda'abatul atfal, ya, hendaklah kita ya memiliki waktu untuk bisa bermain dengan mereka anak-anak sebelum mereka dewasa. Ya, sebelum mereka dewasa sehingga masuk kepada mereka apa? Kebahagiaan. Karena teman-teman barakallahu fikum yang kita lihat sekarang ya, yang kita alami juga yang sudah berumah tangga, kesempatan dengan anak-anak bermain itu sebentar. Ya. Kita dulu mungkin atau kita punya anak ya yang dari awal misalkan setahun 2 tahun 3 tahun, setahun 2 tahun 3 tahun sampai usia dia SMP itu sebentar ya, teman-teman, nggak kerasa. Yang mana usia-usia dari 1 tahun sampai 12 tahun misalkan itu waktu yang memang terkadang tidak terasa. Nah, di saat-saat itulah momen-momen untuk kita bisa bermain dengan anak. Ya, kalau sudah besar SMP sudah sulit lagi kita untuk bisa berkumpul bareng karena dia udah memiliki kesibukan dengan teman-teman. Ya. Ala kulihat di sini kita sebagai orang tua maka sempatkanlah waktu untuk adanya bermain-main dengan anak. Kalau misalkan mereka sudah remaja, ya ajak bermain dengan mereka. Kalau misalkan kita hobinya bermain misalkan lari, ya dalam olahraga, ajak bersama anak, ajak anak-anak, ajak keluarga. Kita misalkan senangnya bersepeda, ajak anak bersamaan untuk bersepeda. Jangan kita sendiri aja, ya para bapak ini sendiri dengan teman-temannya. Sedangkan anak sudah tumbuh dewasa, sudah tumbuh remaja di rumah. Atau misalkan larinya cuma sama teman-temannya aja, para orang tua. Anak tidak diajak. Ajak anak. Ya. Ini tujuannya apa? Untuk bisa memasukkan kebahagiaan pada jiwa anak. Dan itu akan membekas untuk kebaikan. Ya, suatu sifat positif kepada anak. Nah, berikutnya selanjutnya barakallahu fikum, izharul atfi ya, izharul atfi
menampakkan kelembutan kasih sayang kepada mereka. Tampakkan kelembutan kasih sayang kepada mereka. Peluk mereka. Peluk dengan lama. Ya. Dan juga wa idharul mahabbah lahum, dan tampakkan kecintaan kepada mereka. Walau fi mujami'in nas, walaupun itu berada pada di kebanyakan orang atau pada posisi banyak ada orang di situ. Tampakkan, ya, tampakkan kelemah lembutan, tampakkan kasih sayang kepada mereka, tampakkan kecintaan kepada mereka di tengah-tengah sedang berkumpulnya manusia. Tampakkan di situ. Ya, tidak mengapa. Jangan menampakkan ketegangan kepada anak-anak. Tampakkan kasih sayang, kelembutan, kecintaan kepada mereka di tengah-tengah manusia berada di sana. Selanjutnya yang terakhir adalah ihtiramuhum wa i'ta'uhum huquqahum. Memuliakan mereka dan memberikan kepada mereka hak-hak mereka. Wa adamu tajahuliha, dan jangan adanya pura-pura tidak tahu tentang hak mereka dengan alasan bahwasannya mereka ini masih anak-anak, masih belum cukup usia. Kalau memang itu hak mereka, berikan haknya. Muliakan mereka dengan memberikan hak mereka. Ya, jangan ditipu. Ya, dan juga jangan disiasati sehingga mereka tidak mendapatkan haknya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itulah tentang pendidikan anak bagian yang pertama. Ya. Dan untuk pertemuan kali ini sampai sini dulu aja. Fa nakhtatim hadzal liqa'ana bi kafaratul majlis. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.